dalam melahirkan kita dapat kesempatan untuk sesar seperti itu, pilihlah waktu yang baik buat anak tersebut, calon bayi tersebut. Kadang-kadang ini harus sesar kan begitu. Tetapi kalau kita menyerahkan ininya dengan dokter, mestinya kalau ada kesempatan, kenapa kita tidak cari hal yang baik kan gitu. Berjumpa kembali bersama Titiang Ani Wirasuta, tentu saja dalam program acara Bali Tutur, Tutur Luwih Media Pencerahan Umat, dan tentu saja saat ini kita seperti biasa ditemani dengan Jero Ramdal ya. Punapi niki gatur hari ini. Oke, selalu sehat ya, dan pastinya siap untuk memberikan pencerahan ya kepada semeton kita yang mungkin saat ini mengalami kegundahan seperti itu. Nah, kita sekarang ada pertanyaan dari netizen. Ada di kolom komentar ya, jadi bertanya mungkin agak serius sedikit terkait dengan melahirkan dengan sesar. Nah, apakah ini menyalahi atau gimana gitu ya? Karena kan kalau zaman dulu nih kelahiran itu kan tidak bisa, itu ya pokoknya nembles mentan gitu, maksudnya nembles. Nggih, punapi niki mungkin Jero bisa memberikan pencerahan kepada umat. Ampura niki kidek dungun ini napestane kelahiran sesar niko durung wenten mungguh ring sastra nggih, durung wenten mungguh ring sastra, tetapi ada beberapa hal yang tiang pelajari untuk melihat kenapa sampai sesar. Nah, karena kadang-kadang orang yang lahir niko ada juga yang tidak mau lahir lewat selangkangan. Jadi memang dia mau lahir lewat jalur lain gitu ya. Lewat jalur lain. Ya, ini banyak juga kita temukan. Biasanya niko orangnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu sudah termasuk orang misalnya dia sudah suci dari sananya. Nah, dengan demikian tidak mau lahir lewat selangkangan itu istilahnya. Nah, dengan demikian kalau kita tarik kesimpulan bahwa memang walaupun ampura niki yang belum ketemu ring sastronya, ring lontarnya durung kita ngomongin, tetapi yang berani menyimpulkan bahwa memang hal seperti itu ada yang terjadi. Nah, ini kelahiran sesar yang mungkin di zaman mangkin niki memang disarankan oleh dokter, kadang-kadang ini harus sesar kan begitu. Tetapi ini memang kalau terjadi memang. Tetapi kalau kita menyerahkan ininya dengan dokter, mestinya kalau ada kesempatan, kenapa kita tidak cari hal yang baik kan gitu loh. Betul. Mumpung ada kesempatan. Jadi, mumpung ada kesempatan, maka dari itu dilihatlah warigo niko. Nah, sebab begini, di dalam ekowaro sampai dasawaro niko ada yang betul-betul yang sampaikan bahwa kalau di sana ada dangu, ada aryang, kan gitu nggak? Nah, di sana misalnya ada senen. Misalnya kalau numpuk senen, dangu, aryang, niki gitu misalnya. Kebetulan yang tiang perhatikan sekali baru satu, yang setelah periksa banyak niko. Cuman yang kelahiran Ari Somopon Sinto niko dia kena 3. Somopon Sinto. Ya, ini pengetahuan juga nih. Punapi dengan Somopon Sinto niko. Niko ampun keni dangu, keni aryang, keni napi asal niko Malaysia niko. Aryang. Aryang niko artinya pelupa. Dangu niko bodoh, kebetulan semua niko talar bodoh. Waduh, luar biasa ya. Jadi semua mempunyai tapi makna. sampunang sang sayo ini niki karena yang walaupun kena dengan hal niko bisa dibayuh. Yang penting bebayuh niki patut sesuai dengan keadaannya niko. Nah, wenten Banten dangu juga wenten ya. Jadi aryang juga wenten bandannya termasuk somo. Nah, contohnya kalau somo niko kan dia harus pakai tebasan citorengo. Jadi citorengo niko yang dimaksud citorengo hitam niko nggih. Jadi ngangen ayam ireng, tumpengnya ireng, ratasnya tala ireng. Uripnya papat niko. Jadi Wisnu menduwe niko. Tapi karena kena niko cukup niki telu niki walaupun dia berusaha belajar dengan apa istilahnya giat, tekun, dia tidak bisa pintar kecuali dibayuh dumun gitu. Nah, ini juga mungkin permasalahan para
ibu-ibu ya para orang tua niki pun nanti ya kondisi anak titian niki coba cek dumun ring kelahiran. Sira uning keni yang namanya Soma Sinta. Soma Sinta. Soma Pon Sinta. Soma Pon Sinta ya. Ini enten. Jadi ibu-ibu jangan takut, maksudnya para orang tua jangan takut. Waduh ini ada solusinya gitu. Ada solusi. Dengan membayuh ya, harapannya dengan kegiatan membayuh tersebut anak tersebut menjadi lebih baik ya pastinya ya, diperbaiki gitu kehidupannya. Nah, lanjut lagi nih terkait dengan sesarnya dulu nih. Terus kita berbicara tentang hari sesar nih, kan kita bisa pilih sendiri sehingga apa yang jelek itu kita bisa pindahkan ke tempat yang lain, misalnya karena perditi niko juga mengakibatkan sifat dari bayi niki. Yang walaupun misalnya dia kelahirannya anggaplah Rabu wage waregadian gitu di sana ada dua ininya, tapi dalam setahun niko ada dua tanggal lahir, dua juga perditinya beda. Nah di sini misalnya kalau dia punya perditi separso, ada perditinya wadano satu kebetulan dalam satu tahun niko. Nah jadi kalau orang perditinya separso niko memang pemarah, emosinya labil niko. Nah dengan demikian kan kita bisa cari yang lain gitu. Jadi semuanya bisa dihitung ya dalam warga niki, jadi seperti ilmu pasti nih. Pasti Bu, pasti. Jadi bisa kita tahu tentang karakternya, sifat-sifatnya dan sebagainya. Nah mumpung niki boleh, artinya tetap aja polanya seperti ini, lahir normal pun seperti ini Kang ya. Jadi anak itu sudah membawa hari kelahiran. Tapi kalau tidak baik itu dados di bayu. Kemudian pemirsa, kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk disesar, pastinya kita harus memilih waktu yang terbaik. Yang tepat, ya, jadi ini sebenarnya hampir inilah win-win lah seperti ini Kang ya. Nah, lanjut lagi nih tentang sesar nih Kang, penentuan tanggal. Ini sekali bawah suau kita pilih tentang wenten dauh daler. Oh, dauhnya. Jadi waktunya, jamnya. Misalnya kalau yang kelahiran pon niko dari pagi niko pagi atau sore. Kalau siang harinya kurang bagus dia. Kalau bisa ditentukan dauhnya. Tapi alangkah baiknya kalau bisa kan gitu Selain daripada kita pilih harinya, termasuk perditi yang bagus niko adalah perditi wadano niko, walaupun sedikit ada rusaknya. Yang dimaksud rusak niko diramalkan, sebenarnya bukan diramalkan niki, dipastikan akan menikah 2 kali. Waduh, hati-hati yang punya perditi wadana ya. Kadang-kadang kan ada, kita lihat juga orang kawin cerai niko yang banyak periksa niko, kenapa dia kawin cerai? Ternyata perditinya awidyo. Awidyo niko artinya akan ada banyak perkawinan atau dia akan menikah berumur. Jadi perditinya awidyo niko. Yang walaupun kadang-kadang kan orang berpikir, oh rago patuh ton rago, adis yang patuh aja ya kan gitu karena di sini perditinya beda. Perditi ini sangat menentukan nasib orang niko. Nah seperti perditi tresno. Kalau perditi tresno niko biasanya walaupun dia itu sudah belajar ilmu gaib, dia sudah mumpuni di bidang gaib, kan termasuk orang Bali bilang, sudah sakti dia itu misalnya. Tetapi kalau dia tidak dibayuh, dia tetap setengah umur pasti ninggalin. Ya, jadi terkait dengan usia juga ya. Betul. Pengaruhnya di situ ya. Waduh, banyak sekali sebenarnya ilmu yang bisa kita kupas ya. Terkait dengan umur juga, artinya bahwa warga niki ilmu pasti. Tetapi dalam konteks di sini apapun itu, karena ada baik dan buruk dicantumkan di situ. Wenten caranya adalah dengan membayuh. Membayuh yang tepat pastinya Oke, jadi masalah tentang sesar ini pastinya masih bisa ya? Masih bisa. Dilaksanakan ya. Artinya juga harus ditanyakan kepada orang-orang yang paham ya. Bukan ini kelahiran. Betul. Jangan sampai nanti kita sudah diberikan kesempatan untuk memilih hari baik. Ternyata kita bertanya kepada orang yang tidak tepat, jadi juga memberikan dampak yang tidak tepat ya. Nah itu jadi banyak sekali mungkin pemirsa yang ada di rumah yang saat ini juga mungkin berencana untuk sesar ya. Alangkah baiknya kalau misalnya karena kita memahami tentang warige, ditanyakan dumun hari baiknya kapan dan sesuaikan dengan umur dari kehamilan itu juga ya. Jangan sampai artinya menunda kehamilan karena waktu yang terbaik itu 1 tahun. Nggak mungkin kita akan menunda kelahiran. Nah mungkin di antara waktu yang ditentukan oleh dokter tersebut ada waktu yang terbaik di antara. Memang Niko seperti yang bilang Niko, anggaplah uku sinto. Bukan semua dalam uku ini jelek.
pasti ada baiknya. Misalnya anggaplah kalau Senin dia penuh dengan kebodohan, misalnya Selasa sudah berubah dia lagi, Rabunya bagus sekali. Nah, itu artinya udah jadi ada sampun wenten hitung-hitungannya. Sudah ada hitungan. Nah, ini juga saya memiliki sedikit cerita ya. Pada waktu kemarin itu ada yang melahirkan. Jadi pas nikah adalah uku wayang. Nah, katanya yang terlahir di uku wayang Sabtu tumpak wayang, itu sangat tidak baik, enten istilahnya seperti ini kan di masyarakat ya. Jadi yang melahirkan ditahan aja dulu, jangan sampai terlahir di tumpak wayang. Dan akhirnya karena ditahan dan sebagainya, bayi tersebut meninggal. Nah, ini juga mungkin bisa dibantu memberikan pemahaman terkait dengan pemahaman sekali niki, ampun. Kan sampun sering titiang matur bahwa tidak ada hari baik, ada hari yang jelek. Tidak semuanya baik ya, tidak semuanya baik gitu ya. Sesungguhnya kalau kita kendan membawasan ini uku wayang, mulai nginjak uku wayang niko sudah tidak baik niko, karena dia harus dibayuh wenten cerita di dalam lontar niko. Orang yang lahir di uku wayang niko itu yang bisa dimakan kalonya yang lupa namanya. Nah, ini kebetulan dadakan ada satu kalo yang memang diharuskan makan, artinya tetadahannya harus orang yang lahir pada uku wayang, bukan Sabtunya. Setiap walaupun dia lahirnya Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu niko, itu memang tetadahan bertaruh kalau ini gitu. Jadi tapi dalam artian kita tidak perlu takut ya. Dalam artian, jadi ini mungkin perlu disampaikan ke salah satu contoh saja. Mungkin artinya kelahiran yang menurut masyarakat itu tidak baik gitu. Jadi kan takut orang melahirkan itu tumpak wayang. Sebenarnya dalam setiap waktu nih ada baik dan buruknya, dan kemudian buruk-buruk yang ada tersebut itu bisa dibayuh ya, gitu ya, ada solusinya ya. Ada solusinya. Jadi bahkan terjadi kejadian yang seperti disampaikan tadi. Nah, makanya juga kan kita kenal ada orang sapu leger nih kok. Nah, itulah yang dimaksud. Yang walaupun persembahannya tidak besar, dengan mendapatkan tirta dari wayang itu sudah termasuk membayar. Ini kayaknya perbincangan ini kita bawa ke segmen berikutnya ya. Nanti kita akan kupas-kupas. Nah, ini sebagai case aja dalam konteks artinya bahwa dalam melahirkan kita dapat kesempatan untuk sesar seperti itu. Jadi dipilihlah, mumpung dapat kesempatan, dipilihlah waktu yang baik buat anak tersebut, calon bayi tersebut. Nah, di sini kita harus bertanya kepada orang yang tepat ya, agar tidak salah dalam menentukan kelahiran anak. Nah, niki ada pemilihannya neko kan disebabkan oleh pertitinya. Nah, pertiti dengan hari lahir niki sangat-sangat berpengaruh. Yang tadi sampun dia sampaikan, yang walaupun dia lahirnya anggaplah somopon ugu gitu nih, yang lahirnya tanggal 8 Januari. Terus Agustus ini ada satu somopon ugu, di sini Separso, di sini dia bawo. Ya, beda pertitinya. Ya, jauh sekali. Jadi, beda sifat orang. Iya, intinya otonan sama belum tentu. Belum tentu. Karakter atau gininya sama, pertitinya sama ya. Itu dipengaruhi oleh pertitinya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi pada kesempatan ini karena tema yang kita angkat, dan tentu saja ini adalah atas pertanyaan dari netizen ya, pertanyaan dari pemirsa terkait dengan bagaimana dengan kondisi kelahiran sesar, apakah ada dampak dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Jero terkait dengan apa dampak, kemudian bagaimana pola atau mengaturnya agar anak itu mendapat lahirnya itu mendapatkan hari yang terbaik dari waktu yang ditentukan tersebut ya. Semuanya berpengaruh dari bukunya, harinya, kita kan dihitung nih kan ya. Jadi warigo inilah jadi ilmu pastinya gitu. Bagaimana karakternya nanti dan seterusnya. Dan mungkin kalau pemirsa ingin bertanya lebih jauh lagi, jadi silakan saja ajukan pertanyaan Anda di kolom komentar, dan mudah-mudahan saja nanti Jero berkenan untuk berbagi pengetahuan ya. Dan elingan nika jangkep kinten tentang wukunya ya. Hari, kemudian Budapon ya, tapi kalau misalnya walaupun lupa pas pancawaronya tidak apa-apa. Misalnya Senin Sinto gitu, kita udah di sini udah pasti semuanya pasti pon gitu. Oh, Gintan. Jadi Senin Sinto tahun atau tanggal lahir mungkin ya? Boleh. Kalau tanggal lahir boleh. Nih kata kalau misalnya tidak bisa atau lupa gitu misalnya, sampaikan saja hari dan ukunya.
Oh, uku ya? Ya, uku. Oke, jadi bukan somopon, somoklion itu bukan ya? Jadi, bukan. Ya. Oke. Kalau misalnya dia sudah bisa menyampaikan ari dan ukunya, secara otomatis kita akan mendapatkan ini pancawaronya. Oh, kentang ya. Nah, ini perlu belajar lagi nih. Ya. Kayaknya harus belajar terus ini. Karena materinya banyak banget, jadi kita harus kupas satu-satu. Nggih? Baik pemirsa, itu tadi dulu perbincangan kita. Satu topik sudah kita jawab terkait dengan sesar. Jadi artinya penjelasannya sepertinya sudah sangat lengkap. Dan kalau memang ada yang masih ada yang mengganjal, silakan Anda sampaikan dalam kolom komentar. Suksema Niki Jero sudah berkenan berbagi informasi. Terima kasih banyak pemirsa. Titiang Ani Wirasuta undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Santi Om.